kita kan sering dengar nih, Mas Refli juga pasti dengar kan, bahwa kalau kita menegasikan Gibran, itu dikatakan kita mengkhianati pemuda atau anak muda. Enggak, gitu kita bilang anak muda itu representasinya bukan Gibran. Gibran bukan representasi anak muda yang diharapkan pada peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda. Sebenarnya dari mereka itu udah nggak kompak. Ketika Freddy Damanik ya sebagai wakil ketua Projo mengatakan sudah itu kalau tanya ijazah tanya Mas Roy aja. Ya berarti mereka percaya saya dong. Kemarin itu lucu-lucuan aja kalau para termul itu ya Budi Ari, kemudian juga Freddy Damanik, siapa lagi tuh ya yang kemudian bilang kalau dia diperlihatkan ijazah itu ya ketawain aja tuh lagi main Sri Mulat Mas. Sri Mulat aja kalau lucu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cerdas. Ya saudara sekalian, langsung saja ya. Di ujung telepon sudah ada Mas Roy Suryo. Jadi daripada saya delaynya kelamaan nanti diprotes, langsung ke Mas Roy. Mas Roy, assalamualaikum. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Yang jelas tadi di press conference Mas Roy ada itu, jadi tidak bisa menghindar lagi. Iya benar. Tapi kayaknya yang ada RR doang ya, T-nya nggak ada ya? RR doang. Oh, T-nya diganti T-nya diganti Title. Oh, Title Sinaga. RRM dong, Raden Mas. RRM, iya. ARM. Nah kalau ARM Mbak Menu baru datang nih. RRM. Roy Rismond Michael. Iya, Roy Rismond Michael. Mas Roy, itu iya, Mas, persisnya acara tadi itu apa yang kemudian tiba-tiba dihadang-hadang itu apa? Gini. Jadi sebenarnya acaranya adalah untuk menyambut 97 tahun peringatan Sumpah Pemuda. Kan besok memang. Nah, memang sebenarnya acara intinya tuh besok. Cuman karena kebetulan saya tidak bisa besok. Saya besok harus balik lagi ke Jakarta. Bentar lagi saya balik ke Jakarta ini. Karena besok tuh saya jadi ahli di KIP Mas, di Komisi Informasi Pusat. Ya, saya bersama Halo, Mas Roy. Ya, akhirnya diadain acara tadi itu, gitu loh. Nah, tapi juga kebetulan memang ada salah seorang aktivis di Solo, namanya lucu nih. Ini sebenarnya lucu nih. Jadi penggagasnya namanya Mulyono. Ya. Mulyono. Jadi Pak Mulyono itu adalah aktivis di Solo. Dia punya tanah. Memang dia yang punya lahan. Mulyono itu yang ada lagunya ya. Mulyono, engkau dalam segala masalah. Dan ditolak oleh orang namanya Joko. Jadi ini lucu juga ini. Jadi Mulyono ditolak Joko. Gitu. Nah, jadi kami itu diundang Mulyono, tapi makanya karena dia sudah menyediakan tempat, menyediakan panggung, udah ada siap panggung dan tempatnya sudah siap dan itu di rumah dia. Di rumahnya Mulyono itu gitu loh. Cuman memang lokasinya tidak terlalu strategis memang sebenarnya. Saya juga kaget lihat lokasinya kok agak masuk ke di dalam perumahan gitu loh. Nah ternyata saya nggak tahu mungkin konfliknya entah mulai kapan. Mungkin Mulyono ini memang sudah ada konflik dengan orang namanya Joko. Ini lucu juga ini. Mulyono ditolak Joko. tapi bukan Joko Widodo, Joko Sasono namanya. Nah jadi ketika menuju ke sana Joko Sasono ini termul ini. Jadi dia karena dia tuh ada jabatannya itu penggerak desa gitu. Dia penggerak desa, dia mengerahkan orang-orang untuk menutup akses jalan menuju ke desa tersebut gitu. Nah jadi desa apa Mas? Desa apa? Desanya namanya Sawahan gitu ya. Sawahan. Di kabupaten atau kota?
Boyolali. Oh, di Boyolali ya? Di Boyolali. Tepatnya nanti saya catatan. Tapi artinya tempatnya di Boyolali, ya agak sedikit keluar dari Solo, sedikit keluar tol ya. Tol Solo itu kemudian keluar dikit masuk ke sana. Nah, karena nggak bisa masuk ya gitu. Saya sih mikir cerdas saja, kita nggak mau jadi udahlah kita geser aja. Toh tujuannya sebenarnya kita hanya mau press conference untuk acara besok gitu loh. Press conference-nya akhirnya di mana? Press conference-nya akhirnya hanya beberapa ratus meter dari rumah Jokowi yang baru. Oh, yang di Colomadu. Colomadu justru khusus bongkar data-data dari rumah Jokowi yang baru itu, gitu loh. Ini belum banyak yang tahu nih masalahnya. Jadi artinya ini harus yang dibongkar. Nah, jadi yang pertama adalah sebenarnya kan sudah ada undang-undang yang memang mengatur bahwa itu ada maksimalnya. Yeah. Jadi artinya undang-undang itu sudah lama ya, undang-undang tahun 78. Ya nanti persisnya saya sendiri. Oke. Undang-undang itu sudah lama bahwa memang negara itu memang memberikan undang-undang nomor 7 tahun 78 tepatnya di pasal 8. Gitu. Kalau tadi rumahnya Joko Sasono tadi itu di Kampung Karangmojo, Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali. Supaya clear ya gitu ya. Yeah. Jadi di Karangmojo sama Ngemplak. Nah, kemudian tadi saya justru membuka data itu. Jadi ini penting nih Mas, ini menarik ini malah. Jadi supaya nanti dikembangin oleh ahli-ahli tata negara, Mas, ahli-ahli hukum, ahli-ahli yang lainnya. Jadi rumah Jokowi di Colomadu itu sebenarnya memang ada aturannya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 78, tepatnya di pasal 8. Nah, ini mungkin yang belum banyak tahu. Negara itu tidak hanya membiayai tanah, tapi negara itu membiayai bangunan, seluruh perangkat serta isinya, bahkan mobil plus supirnya itu dibiayai oleh negara. Oke. Iya. Nah, ini ada aturannya dalam keputusan Presiden Kepres 81 tahun 2004, maksimal nilainya adalah 20 miliar, Mas. Nah, tanah dan bangunan ya? Iya, makanya dulu kayak Pak sorry. Ini Mas Roy atau siapa yang batuk ini? Saya sendiri. Iya, karena mau ngomong terlalu semangat ya mau ngomong jadi malah kesel. Jadi bahkan dulu Bung Karno, kemudian Pak Harto, Gus Dur sampai Bu Mega itu pun daripada kemudian waktu itu kan di Jakarta uang senilai segitu mungkin nggak mungkin beli tanah gitu kan di Jakarta sama perangkatnya, akhirnya menerima tunai Mas. Dan itu diberikan tunai untuk Bung Karno, Pak Harto diberikan tunai juga, kemudian Gus Dur diberikan tunai untuk yang di Ciganjur, kemudian juga Megawati untuk nambahin yang di Tengku Umar itu renovasi itu akhirnya tunai. Kalau Pak SBY memang diwujudkan dalam rumah di Kuningan, gitu di waktu itu yang ada di mepet dengan kedutaan. Tapi kan luasnya sesuai dengan maksimal 1.500 meter yang ada di situ gitu loh. Punyanya Pak SBY. Nah, ceritanya itu ada maksimalnya itu Kepres, bahkan ada Permenkyu-nya. Nah, ini menarik nih Mas. Mungkin besok wartawan bisa menanyakan nih ke Pak Menteri Keuangan yang lagi hit nih Pak Purbaya ini gitu kan gitu. Jadi minta tolong nih Pak Purbaya bongkar Permenkyu nomor 120. Memang Menteri Keuangan Purbaya gitu ya kan gitu. Jadi Permenkyu nomor 120 tahun 2022 ya. Gitu. Jadi maksimalnya tuh 1.500 meter. Kan ini ada akalan-akalan dikit nih. Karena 1.500 meter itu Jakarta, kemungkinan kan diakali. Kalau di Solo kan bisa lebih murah gitu. Ternyata Mas, yang ada di Solo itu kan luasnya 12.000 meter Mas. 1,2 hektar kan? Iya, 1,2 hektar. Harga tanahnya kalau kemudian dikalikan dengan 12.000 meter, itu totalnya 200 miliar Mas. Itu tanahnya doang. Gitu loh. Itu kalau jadi 15 juta. Lah iya, kalau lebih gitu. Kalau lebih berapa gitu. Makanya jadi dari sisi harga tanahnya saja sudah 10 kali lipat dari pagu yang ada. Gitu loh. Kemudian belum nanti isinya. Belum nanti kalau bayangan saya Mas, rumah itu pasti besok-besoknya itu akan sangat menjijikkan. Maaf saya dengan kata begitu. Karena pasti akan digunakan ya untuk rapat-rapat termul Mas. Menerima termul datang, rombongan datang. Masuk rapat partai juga ya?
Nah makanya makan minum di situ kan susah kan ngitung itu biaya negara atau tidak, ya kan gitu. Dan ketika pembangunan itu sebenarnya banyak warga Solo yang sebenarnya agak kurang senang karena ternyata kontraktor dan pekerja-pekerja intinya itu dari Bali, Mas. Jadi bukan orang Solo gitu. Iya. Itu PT Tunas Jaya Sanur yang ngerjain. Nah, jadi sebenarnya Solo pun juga apa ya? Ngapain sih? Kenapa nggak menggunakan ahli atau insinyur atau PT yang dari Solo gitu? Nah itu. Jadi tadi press conference-nya yang pertama isinya itu, ya. Kemudian yang kedua kita menceritakan tentang bagaimana mungkin belum sampai persekusi ya, tetapi kelakuan yang dilakukan oleh para termul itu di bawah korlapnya Joko Sasono tadi ya, pendamping desa tadi. Itu yang kita bahas. Kemudian kita juga bahas tadi adalah acara besok ya. Acara besok kan isinya kan 97 tahun Sumpah Pemuda. Dan itu diselenggarakan nanti di GUI. GUI itu Gedung Umat Islam di Kertopuran. Gitu. Nah, dulu pernah kita ngadakan di Kertopuran waktu itu kan gitu. Jadi di Kertopuran. Kemudian kalau besok rame ada Mas Respon, ada juga Mbak Menu yang barusan datang ini ya di ARM. Terus ada semua ada kecuali saya karena harus balik tadi. Tapi semua ada besok gitu. Termasuk juga Dr. Babang Tifa nggak hadir. Dr. Tifa pamit katanya. Katanya pamit. Tapi ada Babang Tri, ada juga Mbak kalau yang dari lokal ada Mbak siapa? Baret, Mbak siapa itu? Yang selalu pakai baret. Itu pakai baret. Kemudian ada juga tokoh-tokoh dari Medan, ada temannya Michael yang dari Medan ada juga, gitu. Kemudian ada rame lah. Dan kita tadi bahas di meja itu kita Halo Mas Roy, ya. Jadi ijazahnya Jokowi kita taruh di meja tadi, gitu. Foto-foto ijazah yang kita dapat dari KPU. Jadi diperbesar ya kayaknya tadi. Ya, diperbesar. Kemudian kan besok itu juga kebetulan kan ada sidang Citizen Lawsuit kan. Iya. Jadi kan ada Bangun Sutoto sidang juga yang menggugat ya sama Mas Topan. Besok itu jadi pagi itu teman-teman ngikutin sidang jam 10, terus siangnya jam 12:30 baru acara yang ada di Gedung Umat Islam itu. Itu jadi tadi isinya press conference soal itu, Mas. Sama bahas ya biasalah. Kalau Bang Respon kan bahas surat keterangannya Gibran yang jelas dia tidak lulus SMA, kemudian jelas betul bahwa terjadi konspirasi atau kong kali kong antara KPU, Dikmenjur dan juga instansi-instansi lain. Setnek juga, itu isinya. Mas gitu. Roy, besok itu gimana nanti apa yang Mas Roy ketahui? Apa tema peringatan Sumpah Pemuda besok tuh? Temanya salah satunya adalah pemuda itu bukan Gibran. Gitu loh. Iya. Jadi Gibran itu tidak merepresentasikan pemuda. Tadi juga ada teman-teman dari Solo yang mengatakan Solo bukan Gibran. Jelas banget gitu. Dan orang-orang Solo tadi mengatakan kami bukan geng Solo. Sebut mereka itu geng Jokowi atau geng Sumber atau apa gitu. Karena orang Solo pun sebenarnya tidak sepakat dengan keluarga itu. Gitu loh. Jadi ini jangan salah ya gitu. Jadi masyarakat kami tuh ke Solo, Mas. Itu sambutannya luar biasa loh. Selain kelompok termul tadi, di mana-mana itu selalu kami ketika di rumah makan, ketika di tempat sebelumnya, waduh mereka tuh selalu nyelamatin, selalu minta foto, selalu bahkan ketika saya yang landing dulu ketika di Adi Sumarmo juga sambutannya hangat banget, teman-teman juga. Jadi artinya besok itu salah satunya adalah kita kan sering dengar nih, Mas Refli juga pasti dengar kan, bahwa kalau kita menegasikan Gibran itu dikatakan kita mengkhianati pemuda atau anak muda. Enggak, gitu kita bilang anak muda itu representasinya bukan Gibran. Gibran bukan representasi anak muda yang diharapkan pada peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda. Dan saya tahu dan kita yakin pastilah ketika Sumpah Pemuda dulu ya gitu 28 Oktober waktu itu adalah tahun 08 itu kita juga pasti 28 kita juga pasti tahu bahwa mereka itu tidak seperti Gibran sekarang yang semua full fasilitas dinasti dari orang tuanya gitu loh. Masa pemuda-pemuda kita, pejuang-pejuang kita zaman dulu disamakan dengan Gibran itu, Mas. Jadi besok itu intinya itu. Mas Roy,
langsung malam ini juga bergerak ke Jakarta? Ya, ya. Jadi Besok bentar lagi itu, saya berangkat. besok itu jadi ahli di Komisi Informasi Pusat. Ya, Komisi Informasi Pusat. Nah, sudah. Tadi yang sudah Bona diminta Tua juga itu. oleh Pak Netra. Kenapa? Yang Bona Tua. Yang Bona Tua. Melawan Oke. KPU. Ya, Jadi, karena saya juga pernah sudah jadi ahli di mediasi KIP. gagal berarti. Mediasi gagal. Jadi besok mendengarkan keterangan dari ahli. Jadi saya karena dulu termasuk tim yang merumuskan undang-undang KIP ya, keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008, maka saya diminta besok itu. Iya. Satu lagi kalau nggak salah siapa? Si itu ya? Yulianto. Ya, betul. Satu lagi Pak Yulianto yang dulu pernah menjadi anggota KIP di masa awal gitu. Jadi KIP di masa awal tahun awal KIP DKI. Beliau kan pernah anggota Komisi Informasi DKI. Pak Yulianto. Besok Lagi, jadi kami lagi berdua. dicari-cari Andrinov dia. Yang dicari adalah bukan Mas Refli. Iya. Kalau saya kan cuma fasilitator ya kan. Apanya, ya kan? Kalau nggak setuju ya silakan hak jawab kan. Makanya. Dan memang benar kan gitu. Saya juga pernah sih ngobrol waktu itu ada seminar tentang IKN ya, waktu itu saya agak debat dikit sih dengan Mas Andri. Ya nggak apa-apa lah. Kalau itu sih debat di seminar bagus. Tapi jangan kemudian main ancam gitu, nggak bagus itu. Gitu. Jadi kalau dia bersedia gitu. ya sih, kan kalau saya kan hak jawab itu dua, datang ke tempat saya atau dia bikin podcast sendiri atau bikin segmen sendiri. Ya udah selesai dia kan. Atau seminar kayak saya dulu. Iya. Atau seminar kayak saya dulu. Jadi kita kan? berseminar, kita adu data. Saya waktu itu bilang kalau IKN itu sebenarnya dalam memutuskannya di DPR itu sebenarnya kalah-kalah. Karena kan itu hanya diputuskan oleh tidak kurang dari 80 anggota DPR. Masa sih 575 anggota Dewan hanya fisik yang datang 80, katanya online. Tapi kan kita tahu lah, anggota DPR yang online itu kan yang hidupin kan staf ahlinya atau asistennya. Online belum tentu ada orangnya kok. Dan saya waktu itu mau minta, kalau boleh, kalau bisa minta print out atau screenshot ketika itu ada. Mereka ada nggak? Wajahnya muncul nggak pada saat itu, ya kan? Kan kadang-kadang cuma nama-nama doang, nama-nama kalau online lah. Kalau online kayak gitu dihitung kan, berarti kan undang-undang IKN itu tidak diputus secara quorum. Itu harusnya batal demi hukum. Oke, Gitu, Mas. Mas Roy, ada satu lagi Ya. apa yang mau disampaikan Mas Roy besok sebagai ahli? Kalau besok itu ya artinya memang undang-undang KIP itu jelas-jelas betul itu mengharuskan bahwa KPU itu harus sudah menyimpan. Kalau dia sudah jadi itu ada di Undang-Undang Kearsipan, tapi kalau di Undang-Undang KIP itu bahwa itu harus terbuka. Jadi Andri itu harus sudah menerima data dari KPU dan KPU harus sudah memberikannya kepada Andri. Nah, itu kan dasarnya kan ada itu termasuk yang dikecualikan di pasal 17. Ini Andri itu Andri Kurniawan itu gimana? Bukan Andri, Arsip Nasional Republik Indonesia. Andri. Bercanda aja ini, Mas Refli. Kalau Andri Kurniawan tuh ulama waktu yang kita temui di Malang. Iya, kan? lain lagi gitu. Tadi ada ulama juga tadi. Tadi waktu kita press conference ada ulama juga tadi, ya kan? Ada ustadz juga. Tapi tidak ada kekerasan ya, tidak ada ya? Enggak. Kita gini, Mas. Kita tahu kalau kita misalnya ya, meskipun kita punya hak, tadi kan Pak Andika sebagai lawyer kan sebenarnya juga bilang, Mas, kita jamin ini kebebasan berpendapat. Toh juga itu yang di situ. Ya. Jadi daripada rame, saya bilang, udah malah. Kalau di situ mungkin nanti wartawan nggak banyak datang, ya mendingan kita di rumah makan aja. Kalau di rumah makan kan wartawan pasti datang, gitu loh. Ya tahu ramai juga dan ada di Jalan Colomadu pasti meriah lah gitu. Sayangnya tadi hujan. Kalau nggak hujan kita rencananya tadi habis press conference kita mau ke nengok rumah baru itu. Sayangnya tadi hujan, jadi ya udahlah. Jangan hujan buatan, jangan ya. Hujan buatan. Jalan kan lucu aja itu lewat depannya sampai lihat-lihat. Estimasi berapa orang nanti hadir rencananya untuk besok itu jauh lebih banyak dari tadi. Kalau tadi pengajuan izinnya sih sekitar 200-an orang, Mas. Gitu. Karena kan ada panggung nanti, ada mimbar bebas. I see. Ada mimbar bebas. Oh, sayang juga kemudian nggak sana ya sebenarnya. Iya bagus, Mas, sebenarnya. Iya.
Tadi ya lah kalau misalnya Mas ngutus teman saya masih cukup juga waktunya. Jam berapa? Pakai Kenapa Mas? Besok jam berapa besok tuh acaranya? Besok siang 1:30. Oh, oke. Bisa acaranya 1:30. Dengan kereta pagi malam kan, mestinya dengan kereta malam. Ke pulang sendiri. Kereta pagi aja nyampe kok. Iya. Iya, Emang telat-telat dikit berapa lah jam gitu ya kan. Solo Jogja kalau pakai kereta? Solo 7 jam Mas. 7 jam Mas. 7 jam ya? 7 kalau yang kelas-kelas kayak Argo Laut, Taksaka gitu 7 jam. Kalau yang agak-agak lama dikit ya 8 jam. Ya 8 jam agak-agak telat lah kalau 8 jam. Oh. Ekonomi aja ada yang cepet sekarang, ya kan gitu. Ada yang berangkat pagi itu subuh itu nyampe jam 12 di Solo. Mas Roy. Jadi, ya. Terakhir ya. Itu kan beberapa waktu yang lalu ada berita itu. Menyebut-nyebut nama Mas Roy kalau nggak salah. Oh iya, yang mengatakan apa Damanik ya? Mas Roy aja. Mas Roy aja itu ya kan. Iya. Itu aneh loh itu. Katanya itu aneh. mereka diperlihatkan ijazah asli. Loh katanya lagi kan ijazahnya di Bareskrim atau di polisi. Makanya itu ada banyak keanehan. Yang pertama, sebenarnya dari mereka itu udah nggak kompak. Ketika Freddy Damanik ya sebagai wakil ketua Projo mengatakan sudah itu kalau tanya ijazah tanya Mas Roy aja. Ya berarti mereka percaya saya dong. Kalau percaya saya langsung saya bilang palsu gitu kan. Tapi ya udahlah, mungkin itu slip of tongue kan gitu. Okay. Dulu kan Freddy Damanik juga pernah slip of tongue ketika di acara di Kompas waktu itu bilang, jadi ijazah palsu Jokowi itu udah terbukti palsu. Dia kan pernah juga gitu. Dia cerita ya gini. Ya, tapi kemarin itu kalau saya sangat yakin, itu maaf ya, saya harus bilang itu terindikasi kuat itu bohong. Kenapa bohong? Satu, tadi Mas Refli pun juga bilang, dan kita juga tahu bahwa sebenarnya kan ijazah itu posisinya katanya sekarang lagi ada diperiksa di Puslap 4, ya kan? Di polisi lah pokoknya. Dia pihak yang pokoknya ketika kita minta di mana-mana, bahkan bukan hanya ijazah asli kan, yang katanya asli lah gitu. Sampai ijazah di UGM, di KPU, semuanya kan tadinya kan ketika diminta pertama kan alasannya disita polisi semua, ya kan? Nyatanya kan akhirnya setelah diancam dengan undang-undang kearsipan, barulah mereka keluarin semua, ya kan? Nah itu satu. Yang kedua, kalaupun itu diperlihatkan, mohon maaf dengan segala hormat ini Mas, apakah ya penglihatan seorang Budi Ari ya itu bisa kita percaya kalau dia meyakini kalau itu asli atau tidak gitu loh. Kan dia tidak punya instrumen atau dia tidak punya perangkat atau teknologi yang memungkinkan itu gitu, ya kan gitu. Kecuali yang meriksa itu adalah misalnya nih Muhammadul Al-Azhar ya, temannya Rismon itu yang tegar dengan Rismon. Nah misalnya itu oke lah, mungkin orang berpikir nah sekarang malah kayak Budi Ari, kita udah tahu pastilah Budi Ari aja yang sampai sekarang berjanji mau bongkar Fufafa aja kan janjinya palsu. Ingat kan Mas, dia dulu ketika menyampaikan itu berjanji padahal lagunya sudah kan ya, rasa lezat. Bukan rasa lezat, bukan rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufafa, makzulin aja. Saya tadi juga lucu Mas, selain main wayang kayak biasanya, ya, saya tadi juga melakukan kidung tuh tembang khas Jawa soal maksulkan Gibran dengan Jokowi. Bahasa Jawa tadi. Oke. Oh itu pernah yang dinyanyikan Dr. Tifa di. Kalau Dr. Tifa bikin bikin prosa dia dalam bahasa Jawa. Selalu kreatif Mas, lain Mas. Oke. Luar biasa. Intinya, kemarin tuh lucu-lucuan aja kalau para termul itu ya Budi Ari, kemudian juga Freddy Damanik. Siapa lagi tuh ya yang kemudian bilang kalau dia diperlihatkan ijazah itu ya ketawain aja tuh lagi main Sri Mulat Mas. Sri Mulat aja kalau lucu ini. Nah tapi apa ya, kok bisa dia kemudian slip of tongue mengatakan dia diperlihatkan ijazahnya, ada ijazah aslinya. Makanya itu. Kok bisa gitu? Kan maksudnya tega banget tuh bohongnya. Makanya kan makin membuat orang tidak percaya kalau itu terus. Semua orang malah justru kita kan pasti percaya polisi mengatakan sudah menyitanya, sudah. Iya. Iya kan? Tadi tuh halo. Yang tanda soal itu ya saya bilang ya udah, saya nggak perlu bilang aja, saya senyum aja, masyarakat sudah makin mengerti lah gitu. Kan makin lucu lagi apalagi si Mas Freddy Damanik bilang udahlah tanya Roy Suryo aja, ya udah
Kalau tanya saya udah pastilah 99,9% palsu. Udah. Saya klarifikasi 99,9 atau 99,999? 99,99999 banyak banget pokoknya kan. Karena secara kuantitas agak beda sedikit. Iya, dikit aja bedanya. Mas Roy, Oke, Mas. silakan closing statement Mas. Oke, mumpung saya juga sebentar lagi take off nih. Ya, Jadi alhamdulillah ya, press conference siang hari tadi di daerah Colomadu, hanya beberapa ratus meter dari rumah baru Jokowi yang kemudian kita bongkar banyak sekali yang tidak sesuai dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 78, utamanya di pasal 8. Kemudian tidak sesuai dengan Kepres 81 tahun 2004, tidak sesuai lagi dengan Permen Q nomor 120 tahun 2022. Tadi alhamdulillah akhirnya berjalan lancar dan juga diterima oleh media, karena kita sebenarnya hanya untuk menceritakan acara yang akan terjadi besok atau akan dilaksanakan besok ya, yaitu adalah panggung rakyat atau gelar terbuka ya gitu di gedung umat Islam yang ada di Kota Solo ya. Insya Allah acara besok berlangsung dengan lancar dan baik ya, karena sudah ada jaminan dari lingkungan dan sebagainya. Tadi memang sempat acara kami yang kami diundang oleh orang namanya Mulyono, Mulyono digagalkan oleh Joko gitu tadi, yang ada di daerah Sawah. Tapi nggak apa-apa, kita mengalah untuk menang tadi ya, dan saya sebut sebenarnya ya nggak mengalah-ngalah banget lah gitu, malah kita ketawain mereka yang sudah mungkin mereka bayangannya pengen mau seru-seruan aja gitu ya, dan tidak fair gitu, karena banyak juga katanya sih, saya sih nggak kesana, katanya banyak orang bertubuh tegap dan berambut sepak juga yang sudah ngawasin. Ini kan keberpihakannya kan nggak bagus gitu ya. Dari mereka itu ya kita tadi berpikir cerdas untuk tidak melayani. Tadi berjalan lancar dan moga-moga peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda, yang itu merupakan harapan pemuda Indonesia ke depan untuk tahun 2045 Indonesia emas, dengan pemuda yang tipikalnya bukan Gibran ya. Sekali lagi, pemuda itu Gibran itu tidak mencerminkan pemuda Indonesia, itu kata masyarakat tadi loh ya. Itu bisa benar-benar kita wujudkan, dan besok dimulai dari Solo, dan pergerakan ini akan menjadi sebuah bola yang menggelinding insya Allah ke kota-kota di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan momentum-momentum tanggal-tanggal peringatan Hari Besar. Jadi tetap AGMJ tetap ya? AJMG. Bahkan tadi ada usulan sedikit dibalik gitu. Jadi MGAJ. Oh, MGAJ. Makzulkan Gibran, adili Jokowi. Mudah begitu. I see. Lebih mudah untuk memakzulkan. Gitu. Dan itu bisa kayak anak Betawi. MGAJ gitu ya. MGAJ gitu. Mas Roy, itu ada titipan tuh dari Dr. Tifa. Jangan lupa itu black papernya. Oh iya tadi juga kita sampaikan, dan Pak Dita hari ini kita lagi nulis itu. Gitu Mas. Oke, Mas Roy. Mudah-mudahan a safe flight ya. Oke, Mas Roy. Oke, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.